warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nazulianti dari kelas 4A dengan nomor NIM 12420801114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biogeokimia. Nah, bio yaitu siklus air dan siklus karbon. Kedua siklus ini sangat penting karena berperan dalam menjaga keseimbangan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Ya. Nah, siklus air itu apa sih? Siklus air adalah proses peredaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi melalui berbagai proses fisika, seperti penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Siklus ini tuh menjaga keseimbangan jumlah air di bumi. Selanjutnya, nah di sini tuh ada diagram mengenai siklus air ya teman-teman. Jadi dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air laut, sungai, ataupun danau akibat panas matahari. Nah, air yang menguap ini tuh akan naik ke atmosfer dalam bentuk uap air. Selanjutnya, uap air tersebut mengalami penurunan suhu di atmosfer sehingga berubah menjadi titik-titik air kecil melalui proses kondensasi. Kumpulan titik-titik air ini kemudian membentuk awan. Nah, ketika awan sudah jenuh, air di dalamnya akan jatuh kembali ke permukaan bumi melalui proses presipitasi yang umumnya berupa hujan. Nah, setelah itu, air yang jatuh ke bumi sebagian akan mengalir ke permukaan tanah menuju sungai dan akhirnya kembali ke laut. Proses ini disebut aliran permukaan atau runoff. Sedangkan sebagian air lainnya akan meresap dalam tanah melalui proses infiltrasi dan menjadi air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan maupun manusia. Dengan demikian, air terus bergerak dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi secara berulang sehingga membentuk siklus air. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada peran komponen lingkungan. Nah, siklus air ini tuh melibatkan beberapa komponen lingkungan. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer berperan sebagai tempat terbentuknya awan dan tempat terjadinya proses kondensasi. Yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer ini berperan sebagai sumber air seperti laut, danau, ataupun sungai yang menjadi tempat terjadinya penguapan. Kemudian yang ketiga ada litosfer. Litosfer ini berperan sebagai tempat air meresap dan tersimpan sebagai air tanah. Kemudian yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini melibatkan makhluk hidup yang menggunakan air untuk berbagai proses kehidupan. Misalnya, tumbuhan yang menyerap air untuk fotosintesis. Lalu selanjutnya ada aktivitas manusia. Namun, keseimbangan siklus air itu dapat terganggu oleh aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berlebihan. Yang kedua, ada pembangunan kota. Nah, urbanisasi dan pembangunan kota ini tuh membuat banyak permukaan tanah tertutup beton, sehingga air hujan tidak dapat meresap langsung ke dalam tanah. Kemudian ada ambil air tanah secara berlebihan. Kemudian ada pencemaran air juga. Nah, pengambilan air tanah secara berlebihan ini tuh dapat mengurangi cadangan air tanah, sementara pencemaran air ini dapat menurunkan kualitas air yang tersedia. Lalu selanjutnya ada dampak dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan dari gangguan siklus air tersebut tuh menyebabkan banjir yang terjadi ketika air hujan tidak dapat meresap ke tanah dan langsung mengalir di permukaan. Lalu selanjutnya ada kekeringan karena cadangan air tanah yang berkurang tadi, sehingga mengakibatkan kualitas air jadi jelek dan juga longsor, teman-teman. Lalu selanjutnya, tapi terdapat beberapa upaya penjagaan untuk menghindari gangguan-gangguan atau gangguan siklus air tersebut, teman-teman. Contohnya, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan. Lalu, biopori. Biopori itu adalah membuat sumur untuk cadangan air tanah. Dan yang terakhir adalah mengurangi pencemaran air. Lalu selanjutnya, nah, siklus karbon itu apa sih? Siklus karbon adalah proses peredaran unsur karbon dari atmosfer ke makhluk hidup, tanah, dan laut. Kemudian kembali lagi ke atmosfer melalui berbagai proses alami. Karbon sangat penting karena menjadi bagian utama senyawa organik.
Nah, selanjutnya ada diagram mengenai proses siklus karbon. Nah, pada diagram ini terlihat bagaimana karbon berpindah antara atmosfer, makhluk hidup, tanah, dan laut. Proses ini dimulai dari fotosintesis, yaitu ketika tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer untuk membuat makanan. Dalam proses tersebut, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan kembali ke udara. Nah, selanjutnya, karbon yang telah masuk ke dalam tubuh makhluk hidup akan kembali ke atmosfer melalui proses respirasi. Manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi dan dalam proses tersebut menghasilkan karbon dioksida. Nah, kemudian ketika makhluk hidup ini mati, organisme tersebut akan mengalami dekomposisi oleh proses ini, eh, em, maaf, dekomposisi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, melalui proses ini tuh, karbon yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup akan kembali ke tanah dan sebagian dilepaskan ke atmosfer. Lalu, sebagian karbon yang lainnya yang tersimpan dalam tanah tersebut akan membentuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, ketika manusia melakukan aktivitas seperti industri dan pembakaran bahan bakar fosil, karbon yang tersimpan tersebut dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Selain itu, terdapat juga proses alami seperti erupsi gunung berapi yang dapat melepaskan karbon dari dalam bumi ke atmosfer. Dengan demikian, karbon terus berpindah antara lingkungan dan makhluk hidup sehingga membentuk siklus karbon. Lalu selanjutnya, selanjutnya ada peran komponen lingkungan. Nah, dalam siklus karbon, atmosfer ini tuh berperan sebagai tempat penyimpanan karbon atau tempat penyimpanan CO2. Nah, selanjutnya ada biosfer. Biosfer ini melibatkan tumbuhan dan hewan yang menggunakan karbon untuk berbagai proses kehidupan. Selanjutnya, ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini seperti laut, dapat menyerap karbon dari atmosfer. Nah, yang terakhir ada litosfer. Litosfer ini tuh menyimpan karbon dalam bentuk batuan karbonat dan bahan bakar fosil. Oke, Selanjutnya ada aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini tuh sangat memengaruhi siklus karbon, guys. Contohnya ada pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan juga deforestasi atau penebangan secara berlebihan yang mengurangi jumlah tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida. Sedangkan kalau misalkan penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran bahan bakar fosil ini tuh menyebabkan meningkatnya pasokan CO2 di atmosfer. Oke, selanjutnya. Nah, peningkatan karbon dioksida di atmosfer ini tuh dapat menyebabkan berbagai dampak lingkungan, guys. Contohnya adalah eh, CO2 meningkat di atmosfer, terus ada pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan juga kerusakan ekosistem. Tapi ada upaya penjagaannya, guys. Jadi beberapa upaya itu dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan siklus karbon, yaitu seperti menanam kembali pohon, yaitu menjaga lingkungan, menggunakan energi terbarukan, gitu. Dan terakhir, kesimpulan, siklus biogeokimia seperti siklus air dan juga siklus karbon sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi kedua siklus tersebut, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, maaf bila ada salah kata.